Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kawasan pengembangan teknologi pendidikan. Sebelum itu yuk kita kenalan. Oke teman-teman, pada bab ini kita akan belajar mengenai kawasan pengembangan teknologi pendidikan. Sebelum itu kita harus tahu apa itu teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan, diantaranya untuk memudahkan semua masalah dan memfasilitasi agar pembelajaran ini menunjang potensi anak. Di era sekarang ini merupakan suatu masa yang senantiasa berdasarkan teknologi. Benar apa benar? Ya, benar sekali. Kita dapat lihat perkembangan teknologi ini semakin meluas. Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, dapat diartikan bahwa semakin bertambah orang memerlukan pendidikan. Karena itu, harus kita arahkan dan dikembangkan supaya memberikan manfaat yang banyak. Pokok bahasan pada kawasan pengembangan dalam teknologi pendidikan adalah satu, apa saja pembahasan dari kawasan pengembangan dalam teknologi pendidikan. Yang kedua, apa saja teknologi sering kali disebut elektronik. Menurut Y.B. Simon, teknologi adalah suatu disiplin rasional yang merancang untuk memberikan sebuah kepercayaan dan pengetahuan aplikasi ilmiah. Teknologi merupakan suatu media atau elektronik yang dirancang untuk memudahkan segala pekerjaan manusia dalam bidang pendidikan, yaitu media yang disusun untuk menunjang potensi kreativitas anak. Berikut ini kita akan pelajari apa itu manfaat, peran, dan fungsi teknologi pendidikan. Salah satunya yaitu sebagai senjata konstruksi pengetahuan, sarana sosial dalam mendukung pembelajaran. Kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, dan kawasan penilaian. Kawasan ini meliputi kawasan desain berupa desain sistem, desain pesan, strategi pembelajaran, karakter pada peserta didik. Dan dua, kawasan pengembangan meliputi teknologi cetak, teknologi audio visual. Kawasan pemanfaatan meliputi pemanfaatan sarana, difusi inovasi, implementasi, dan infusional serta pedoman dan kebijakan. Yang keempat, kawasan pengelolaan meliputi kawasan penilaian meliputi penilaian masalah, pedoman dalam kriteria patokan, evaluasi formatif. Cakupan kawasan dalam bidang bersifat saling mengisi. Setiap kawasan memberikan kawasan pengembangan. Di dalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong terhadap desain pesan maupun strategi pembelajaran. Dalam pengembangan teknologi pendidikan terdapat beberapa contoh, diantaranya teknologi cetak, yaitu merupakan media untuk memproduksi atau menyampaikan bahan materi berupa kertas seperti buku, majalah, koran, modul, dan media cetak lainnya. 2. Teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan audio dan visual. Kelebihan teknologi audiovisual yaitu bisa memperjelas penyajian pesan, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, misal objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan gambar, lalu bisa berperan dalam penyajian tutorial. 3. Teknologi komputer. Teknologi yang perangkatnya bersumber pada mikroprosesor. Media pendidikan dalam teknologi berbasis komputer ini dapat berupa sistem komunikasi global, yaitu internet, perangkat lunak pembelajaran, pengelola data seperti Excel, desktop publishing,
video conference, pengolah kata seperti Word, dan digital kamera. Teknologi komputer, baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, biasanya memiliki karakteristik, yaitu 1. Dapat digunakan secara acak di samping secara linier. 2. Dapat digunakan sesuai dengan keinginan peserta didik, di samping menurut cara seperti yang dirancang oleh pengembangannya. 3. Gagasan biasanya diungkapkan secara abstrak dengan menggunakan kata, simbol, maupun grafis. 4. Prinsip-prinsip ilmu kognitif diterapkan selama pengembangannya. 5. Belajar dapat berpusat pada peserta didik dengan tingkat interaktivitas tinggi. Pembelajaran dengan multimedia atau teknologi terpadu ini mempunyai karakteristik, yaitu 1. Dapat digunakan sesuai dengan keinginan peserta didik. 2. Gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik dalam konteks pengalaman peserta didik. 3. Prinsip-prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan pembelajaran. 4. Belajar dipusatkan dan diorganisasikan menurut pengetahuan kognitif, sehingga pengetahuan terbentuk pada saat digunakan. 5. Bahan belajar menunjukkan interaktivitas peserta didik yang tinggi. 6. Sifat bahan yang mengintegrasikan kata-kata dan contoh dari banyak sumber media. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 4, mohon maaf bila ada kekurangan, dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.